balik lagi di podcast Pulang Kerja. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial guys, yaitu Pak Fatur. Mungkin boleh Pak perkenalkan dulu namanya, dari perusahaan apa dan sebagai apa? Baik, perkenalkan nama saya Fatur Rahman dari PT Vanos Asia. Saya sebagai sales project dari PT Vanos gitu. Oh, sales ya Pak? Sales, Nah, betul. sebagai sales udah berapa lama nih Pak? Saya sebagai sales mungkin baru kehitung sebentar, baru 3 tahun saya jadi 3 sales. tahun. Udah lumayan lah ya. Lumayan. Nah, ada gak sih Pak serunya nih sebagai sales dan gak serunya gitu? Banyak Boleh sih diceritakan? kalau misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan jadi sales itu serunya kita bisa ketemu banyak orang. Oh ya, Banyak ketemu orang, kita punya wawasan baru gitu. Cuman gak enaknya ya mungkin target gitu ya. Iya ya, pasti ya. Cuma jangan takut sama target gitu karena komisi besar menanti di situ Oke. gitu. Berarti serunya tuh bonusnya menanti ya. Amazing lah Amazing pokoknya gitu iya. ya. Dan gak serunya dikejar target. Betul. Tapi itu Cuma itu kan menjadi tanggung jawab ya, iya, pasti ada tanggung semua pekerjaan juga pasti ada target kayak gitu. betul. Terima kasih Pak atas waktunya Iya, telah menyempatkan datang ke podcast kami di sela-sela kesibukan Bapak nih. wah luar biasa pokoknya, ini keren loh ini podcast. Makasih ya Pak. Nah jadi Pak, Surya Group Media ini adalah salah satu media untuk ngebahas soal konstruksi baik berita atau pengetahuan produk. Dan juga sebagai media promosi PT Surya Kapuas Perkasa dan PT Surya Metalindo Inti. Nah PT Surya Kapuas Perkasa itu di sini, distributor bahan bangunan. Kalau PT Surya Metalindo Inti itu ada di dekat sini juga, arah ke Lipo. Dia distributor besi dan baja Pak, gitu. Jadi kita tuh ngebahas hal-hal yang menarik nih Pak. Sebelumnya kita juga udah ngebahas tentang atap, semen dan lain-lain. Oke, dari atas sampai bawah Iya. kita bahas ya. Bahas semuanya, fungsinya semuanya Oke. macam. Nah sebelumnya juga kita udah pernah ngebahas soal percetan sama Pak Wiji, mungkin Bapak juga kenal Iya, ya. kenal. Nah dia adalah seorang ahli di bidangnya ya. Nah mungkin nih Pak, jadi Sobat Surya Group Media yang lagi pada nonton podcast ini banyak yang belum tahu Pak kalau cat epoksi itu apa. Oke. Nah jadi saya mau nanya nih, apa sih bedanya cat biasa sama cat epoksi Pak? Oke, boleh banget. Jadi mungkin kalau orang di luar sana kebanyakan itu tahu cat itu hanya cat tembok, iya. kayak gitu, campur air, water base, atau cat kayu, cat besi. Cuman sebenarnya ada cat nih inovasi. Sebenarnya inovasi sudah lama. Kita biasanya dipakai di industri seperti itu, di industri-industri. Oh jadi kayak pabrik gitu ya, Iya betul, perusahaan. pabrik kayak gitu. Nah kalau misalkan cat epoksi sendiri tidak hanya pabrik sekarang. Kalau misalkan dulu hanya sebatas warnanya ya itu aja gitu. Tapi sekarang kita udah merambah ke lebih ke artistik lah gitu. Jadi kita bisa di motif segala macam kayak gitu. Jadi ini cat epoksi itu untuk perusahaan-perusahaan pabrik gitu ya? Iya, kebanyakannya Ya. iya, betul. Nah untuk tipe-tipenya sendiri Pak, itu ada apa aja di cat epoksi ini? Tipe-tipenya sebenarnya ada banyak, tapi kita lebih biasanya sih ada cat epoksi yang self leveling. Self leveling itu berarti dia nanti rata, jadi tidak, elevasinya bagus lah kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah jadinya itu kita bisa ngelihat dia itu rata seperti granit kayak gitu. Ada yang solvent free. Kalau solvent free biasanya buat di pabrik makanan atau pabrik farmasi. Bedanya sama yang self leveling apa? Kalau misalkan yang self leveling itu dia kan berbau tinernya sangat menyengat kayak gitu. Jadi nggak cocok ya untuk di food and beverage? Iya betul, karena kalau kebanyakan kan speknya kalau yang di pabrik makanan itu biasanya dia nggak mau tuh wanginya menyengat Iya, kayak gitu, pasti karena sih. kan Bikin nggak nyaman ya. Nah betul, nggak nyaman, terus takutnya ke bahan makanannya Iya, juga kan. benar, kayak ngaruh ya gitu. ke bahan Iya, makanannya. betul. Nah fungsi-fungsinya nih Pak antara cat epoksi yang pertama dan yang kedua itu? Kalau misalkan nanti hasil sebenarnya sama, cuman berbeda itu kita dari bahan bakunya kayak gitu. Kalau misalkan yang self leveling tadi berbaunya
lumayan menyengat, lebih menyengat dibandingkan yang solvent free seperti itu. Sebelumnya tuh ada persiapan dulu nggak sih, atau persiapan yang khusus untuk cat epoksi ini, Pak? Pastinya ada, Oh, karena ada ya? karena 90% keberhasilan dari cat epoksi ini nggak cat epoksi aja sih sebenarnya, karena semuanya lah. General cat itu biasanya 90% keberhasilannya itu dari substrate preparation atau persiapan substrat kayak gitu. Jadi kalau misalkan persiapan substratnya kurang baik, pasti mempengaruhi Mempengaruhi gitu. Hasilnya ya? Betul. Nah, terus itu ada nggak sih cara mengaplikasikannya bagaimana, Pak? Cara pengaplikasiannya betul berbeda dengan cat tembok ya. Oh, beda ya? Beda pasti, karena kalau misalkan cat tembok semua orang sepertinya bisa yang ngerjain ya. Bukan ahli pun bisa ngerjain kayak gitu. Cuma kalau misalkan epoksi biasanya kita pakai tenaga ahli seperti itu, karena step-stepnya lumayan panjang nih kayak gitu. Kalau misalkan cat tembok sehari bisa selesai dong. Iya, bisa. Ya kan? Kita nunggu pengeringan paling cat tembok 2 jam paling lama ya. Kalau misalkan epoxy flooring ini minimal dari primer, dari persiapan substratnya dulu kali ya, dari persiapan substrat misalkan. Nah, kita pertama itu harus ada namanya grinding. Grinding ya? Grinding, betul. Dia kita mengupas lapisan paling atas dari beton, jadi namanya laitance. Nah, kalau misalkan lapisan beton laitance-nya itu harus kita hilangkan, karena dia biasanya itu ada kandungan minyak dari resin yang naik gitu. Nah, habis dari grinding kita vakum. Iya, karena kan banyak debu setelah grinding kan. Nah, setelah divakum baru kita lakukan tahapan namanya primer. Yang betul. ketiga primer. Iya, betul. Yang ketiga primer. Nah, primer ke body coat itu 8 jam. Wow. 8 jam itu optimalnya ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, baik itu suhu di lingkungan ketika pengecatan dan lain-lain kayak gitu. Berarti kita juga harus riset misal ke pabriknya ya. Betul. Ini tuh butuh waktu yang 8 jam kah atau lebih cepat kah? Iya, gitu ya? Betul. Nah, untuk ketebalannya sendiri nih Pak, kan berapa? Di berapa, misalkan ada yang paling tipis atau yang paling tebel. Itu boleh. Fungsinya? Fungsinya sebetulnya berbeda-beda. Kalau misalkan itu tergantung dengan spek dari end user sendiri ya. Kalau misalkan biasanya kan 500 mikron sampai 2000 mikron, itu tergantung apa sih? Nah, itu tergantung traffic atau nanti si cat lantainya itu dilaluinya oleh pejalan kaki kah, atau forklift kah? Betul. Forklift juga ada hand forklift, ada forklift yang mesin ya kan. Nah, nanti itu kita menyesuaikannya dari ketebalannya dari cat lantainya ini bakal dilalui oleh apa, seperti itu. Berarti kalau berarti kita ke pabrik ini buat pejalan kaki berarti cukup 500 mikron kayak ya. gitu. Iya. Oke, Pak. Nah, untuk keunggulannya sendiri nih kalau kita pakai cat epoksi itu apa, Pak? Nah, biasanya harga dari cat epoksi memang relatif lebih tinggi dibandingkan cat keramik atau misalkan cat non epoksi kayak gitu. Nah, keunggulannya apa? Kalau keunggulannya dari epoksi sendiri, pertama ketahanan pasti lebih lama. Terus kedua tampilan lebih glossy, mengkilap seperti granit. Terus tanpa sambungan, anti jamur seperti itu. Jadi banyak juga ya keunggulannya kalau yang pakai cat epoksi ya. Iya, betul. Karena kadang kan melihat biayanya dibandingkan dengan pemasangan keramik kan kadang orang kok lebih tinggi ya. Ada gitu. Harga ada kualitas ya. Betul gitu. Nah, saya penasaran juga Pak, itu cat epoksi ini ada warna-warnanya nggak sih? Warnanya banyak sebetulnya. Kalau misalkan dari PT Vanos sendiri, kalau misalkan PT Vanos kita memang punya warna standar kita sesuai dengan di color card gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila end user punya warna sendiri, biasanya pakai warna RAL, dia warna internasional. Kita bisa menyesuaikan, kita bisa custom di pabrik kita gitu. Gitu. Jadi bisa sesuai keinginan usernya ya. Iya, betul sekali. Nah, boleh Pak diminum dulu Pak kopinya. Siap. Kebetulan kita juga ada merchandise nih guys. Jadi buat kalian yang mau samaan sama aku bisa langsung datang ke SKP ya. Yuk Pak, boleh minum. Beda ya rasanya ya kalau minum di sini ya. Benar, beda.
Nah, lanjut lagi ya Pak. Boleh. Ke pertanyaan selanjutnya. Terus kan tadi kita udah bahas warnanya ya, sama perawatannya. Saya mau nanya perawatannya. Perawatan belum ya? Iya, Perawatannya. belum. Perawatan pakai cat epoxy itu kayak gimana sih Pak? Kalau misalkan perawatan kita sebetulnya mudah saja karena cukup dibilas air aja sih kayak gitu. Cuman karena memang kalau misalkan kimia-kimia tertentu kita ada yang tidak tahan gitu. Kalau misalkan kayak kimia kuat, memang speknya berbeda lagi, tidak self leveling, cuman lebih tinggi kayak gitu. Jadi kalau misalnya perawatan cukup dipel seperti biasa saja, dipel kayak lantai biasa lantai biasa, betul. Oh, berarti ada nggak sih kayak kendalanya tuh kayak misal cepet ngelupas kah, atau dia cepet apa ya? Ini apa ya? Kegores kah gitu. Nah, kalau misalkan kendalanya ada nggak? Ada pasti, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan substrate preparation ini sangat penting kayak gitu. Jadi kadang itu memang kan ada mutu beton yang harus kita terpenuhi. Kalau misalkan buat epoksi sendiri K250 kayak gitu. Nah, kenapa harus K250? Karena kalau misalkan di bawah itu kita khawatir nanti cat epoksinya itu ngelupas, bukan karena catnya jelek, tapi karena dari awal dari yang di dalamnya itu ya, betul. perawatannya seperti apa. Kalau perawatannya bagus berarti yang atas juga menyesuaikan. Iya, betul. Baik Pak, gak kerasa ya kita udah bahas tentang cat epoksi. Sebelum penutupan nih Pak, ada gak sih pesan-kesan yang mau Bapak sampaikan buat SKP? Silakan Pak. Sini aja. Sini mana nih? Mana? Oh, oke. Nah, banyak kamera di sini. Buat SKP makasih banyak banget udah ngundang PT Vanos buat podcast hari ini gitu. Kesan-pesannya sangat luar biasa. Karena di dunia sekarang kayaknya marketing perlu terobosan sendiri gitu, apalagi dengan podcast. Bener banget kayak gitu. Nah, pesannya sendiri tetap lanjut terus kayak gini, marketing cara baru lah kalau misalkan kayak gini kan. Kita mainkan sosmed yang ada seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Fatur. Semoga Bapak, tim dan perusahaan sukses selalu. Amin. Dan kita selalu bekerja sama dengan baik. Amin. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Nanti kembali lagi di podcast Pulang Kerja selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak.